Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi pada revolusi industri 4.0, kami melakukan sebuah inovasi dalam mengembangkan potensi kebudayaan Jawa Barat untuk merealisasikan visi Jabar Juara. Kami dengan bangga memperkenalkan Museum Sekolah Berbasis Digital SMPN 2 Padalarang sebagai bentuk gerakan museum sekolah. Museum Sekolah Berbasis Digital adalah sebuah produk yang mensinergiskan antara pendidikan dan kebudayaan dengan menggunakan bantuan teknologi. Produk ini juga akan memadukan prestasi sekolah, sejarah sekolah, dan ide kreativitas siswa dalam sebuah pameran virtual reality. Museum Sekolah Berbasis Digital ini sangatlah penting karena dapat menumbuhkan rasa bangga dan memiliki bagi para siswa dan masyarakat sekolah terhadap sekolahnya, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, dapat menjadi wadah untuk menumbuhkan daya riset di lingkungan sekolah, dapat menumbuhkan kreativitas siswa, dapat menjadi media inspirasi akan prestasi, dapat menjadi media untuk mengembangkan kearifan budaya bangsa, dan dapat untuk merealisasikan visi Jabar Juara. SMPN 2 Padalarang akan menjadi sekolah pertama yang menerapkan museum sekolah berbasis digital. Sekolah ini telah memiliki segudang koleksi baik prestasi maupun kreasi yang akan dikembangkan dalam bentuk virtual. SMPN 2 Padalarang juga berada pada suatu kawasan bersejarah dan wisata. Tidak hanya wilayah sekitarnya saja yang bersejarah, SMPN 2 Padalarang juga memiliki sejarahnya tersendiri. Lalu, bagaimanakah sejarah SMPN 2 Padalarang? Berikut penjelasan mengenai sejarah SMPN 2 Padalarang oleh Bapak Jaka selaku Kepala Sekolah SMPN 2 Padalarang. Secara singkat, SMP 2 Padalarang ini yang pertama memang berdiri kurang lebih dari tahun 1980. Ini sebetulnya filial dari SMP Negeri 1 Cimahi, yang pada waktu itu Cimahi dengan Padalarang itu masih bersatu di bawah lingkungan Pemda Kabupaten Bandung. Nah, sekarang tahun 2007 Padalarang ini sudah menjadi kabupaten terbaru di Jawa Barat, yaitu menjadi Kabupaten Bandung Barat. Itu tahun 2007 yang pelepasan dari Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali itu di Kabupaten Bandung memang ada sekolah yang memang lebih banyak di Cimahi. Nah, salah satunya SMP 2 Padalarang ini menjadi filial SMP 1 Cimahi, sehingga sampai saat ini yang dulunya SMP 2 Padalarang ini namanya bukan SMP 2 Padalarang, jadi SMP Negeri Purabaya namanya, karena memang di daerah ini atau ruang lingkup ini namanya dulu ini wilayah atau daerah Purabaya, sehingga nama sekolahnya SMP Negeri Purabaya. Dan sekarang nomenklatur yang sudah terbit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi SMP Negeri 2 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Sekolah yang memiliki visi kesatria ini merupakan sekolah percontohan bagi program museum sekolah berbasis digital. Banyak alasan mengapa sekolah ini menjadi sekolah percontohan. Berikut adalah penjelasan dari Bapak Jaka mengenai alasan mengapa sekolah ini cocok menjadi sekolah percontohan bagi program museum sekolah berbasis digital ini. Melatar belakangi kegiatan-kegiatan kenapa SMP 2 Padalarang menjadikan percontohan atau menjadikan piloting untuk museum sekolah. Tentunya ini ada hal potensi yang harus dikembangkan dan ada beberapa hal potensi yang harus dikembangkan di SMP 2 Padalarang ini, karena banyak prestasi-prestasi
kurang lebih 1 hektar lebih, termasuk lingkungannya yang cukup representatif. Kemudian di sini juga sangat berdekatan juga dengan histori-histori atau sejarah-sejarah yang ada di lingkungan Kabupaten Bandung Barat. Ini salah satunya sekolah juga yang terdekat dengan situs Gua Pawon. Ini sangat terdekat sekali. Di situs Gua Pawon ini berapa ribu tahun yang lalu memang ada di wilayah dekat Padalarang. Kemudian di sini juga dulu ada yaitu perusahaan pertama itu di Indonesia, ada yang namanya perusahaan kertas PT Leces. Dulu ada Leces gambarnya burung hantu, itu kalau di buku dicetak di dalam itu luar biasa, tahun berapa. Ketika saya SD saja, saya tahun 69 lah, 69 ini kertas atau buku Leces itu sudah ada. Kedua itu ada para wisata juga, kalau dulu sering ada didengarkan ada lagu Situ Ciburuy. Nah ini lagu Situ Ciburuy ini mengiang pada waktu itu Pak siapa Sambas penciptanya, Pak siapa itu Pak. Di sini ada di lingkungannya, jadi dekat sekali dengan histori-histori seperti itu, sehingga banyak juga hal-hal yang perlu digali tentang museum sekolah. Lalu, bagaimanakah respon dari masyarakat sekolah mengenai SMPN 2 Padalarang yang dijadikan percontohan dari program gerakan museum sekolah ini? Berikut adalah salah satu respon dari guru kesenian di SMPN 2 Padalarang. Beliau bernama Ibu Tuti. Museum berbasis sekolah di SMP ini tentunya sangat bermanfaat karena melalui gerakan museum berbasis sekolah ini, sekolah berbasis museum ini gitu ya, secara tidak langsung dapat memberikan edukasi secara keilmuan khususnya di bidang seni dan kebudayaan kepada masyarakat sekolah, juga kepada peserta didik. Gua Pawon dan Situ Ciburuy yang disebutkan sebelumnya oleh Bapak Jaka ternyata juga memiliki keterkaitan dengan sekolah ini loh. Sekolah ini kerap melakukan outing class ke Gua Pawon maupun ke Situ Ciburuy. Tidak hanya itu, para siswa juga melakukan penelitian ke Gua Pawon dan juga Situ Ciburuy untuk dijadikan sebagai karya tulis ilmiah dalam perlombaan. Hasil karya tulis ilmiah tersebut justru membawa SMPN 2 Padalarang menjadi juara 1 dan 2 pada lomba tersebut. Dan SMPN 2 Padalarang pun mendapatkan medali emas dan perak atas prestasinya tersebut dalam penelitian terhadap Gua Pawon dan juga Situ Ciburuy. Tentunya, medali dan karya tulis tersebut menjadi koleksi dari sekolah SMPN 2 Padalarang dalam bidang akademis. Tentunya koleksi tersebut memiliki cerita yang telah diceritakan tadi. Koleksi pada sekolah ini juga tidak hanya dalam bidang akademis loh. Sekolah ini juga tengah mempersiapkan untuk menjuarai sebagai sekolah adiwiyata pada tahun 2021. Nah, sekolah ini juga memiliki segudang koleksi yang terkait dengan program adiwiyata tersebut. Salah satu contohnya, banyak ditemukan pada bagian lorong kreasi di sekolah ini. Banyak hasil karya kesenian dan kerajinan dari siswa yang berasal dari barang-barang bekas. Dengan begitu, banyak koleksi yang merupakan hasil dari pemanfaatan barang-barang bekas loh di sekolah SMPN 2 Padalarang. Eits, tidak berhenti sampai di situ. Koleksi di sekolah ini juga masih sangat banyak. Salah satu bidang yang menjumlahkan banyak koleksi di sekolah ini adalah bidang kesenian. Hampir di tiap sudut dari sekolah ini terdapat koleksi kesenian dan kerajinan dari para siswanya. Memang, seberapa penting sih pelajaran kesenian? Jadi pentingnya mata pelajaran seni budaya yang pertama untuk mengembangkan bakat anak-anak di dalam seni, di mana bakat-bakat anak-anak itu ada yang bakatnya di bidang seni rupa, ada yang di bidang seni musik, seni tari maupun seni drama. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengembangkan kreativitas anak-anak di bidang seni. Yang ketiga, untuk mengembangkan sikap apresiasi anak-anak terhadap seni budaya, khususnya kesenian yang dikembangkan di SMP Negeri 2 Padalarang maupun
anak-anak bisa bersikap mengapresiasi karya-karya seni budaya yang ada di Nusantara ini. Melihat banyaknya koleksi kesenian yang merupakan hasil dari karya siswa SMP 2 Padalarang, bagaimana respon dari masyarakat sekolah terhadap koleksi kesenian tersebut? Bagus ya, memang bagus meningkatkan kreativitas anak gitu kan. Langka juga kan sekolah yang bikin kreasi ini juga langka gitu. Mungkin bisa lebih ditingkatkan nantinya juga gitu. Untuk kreasinya lebih dari yang sekarang aja. Tiap-tiap koleksi, baik dalam bidang akademis, lingkungan, maupun kesenian, memiliki makna dan cerita tersendiri di baliknya. Seperti salah satu koleksi berikut, yang merupakan koleksi kesenian yang menarik di SMP 2 Padalarang. Salah satu koleksi karya seni rupa yang ada di sekolah kami adalah lukisan tukang kebun, persisnya namanya Pak Wahyu. Dia di sini bekerja dari tahun 1998 bareng ketika saya juga pindah ke sekolah ini. Ini menjadi objek yang sangat menarik buat saya gitu untuk diangkat kepada karya lukis, karena beliau sudah tua, kemudian memiliki ciri khas keunikan mukanya itu berkarakter, kalau dibilang berkarakter banget, berbeda dengan yang lain. Dan ini karya lukisan tersebut dibuat oleh salah satu murid terbaik kami, yakni Muhammad Fadlan Azmi pada tahun 2017. Kebetulan Muhammad Fadlan Azmi ini juga pernah menjuarai FLS 2M bidang seni lukis di Kabupaten Bandung Barat. Lalu, bagaimanakah harapan dari pihak sekolah SMPN 2 Padalarang terhadap program gerakan museum sekolah berbasis digital ini? Yang jelas bahwa harapan saya selaku Kepala SMP 2 Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, berharap bahwa program museum sekolah ini bisa dikembangkan, kalau bisa lebih marak dan booming di dunia pendidikan. Saya berharap museum berbasis sekolah khususnya untuk di SMP ini memberikan manfaat yang banyak, yang bagus untuk peserta didik khususnya gitu ya. Kemudian dapat berkembang dengan baik ke depannya, dapat konsisten ya, tidak hilang gitu. Dan tentunya ada harapan terbesar kami ya, banyak sekolah-sekolah yang bisa menerapkan museum berbasis sekolah. Nah, bagaimana? Apakah tertarik untuk mengeksplorasi berbagai cerita dan makna di balik setiap koleksi museum sekolah SMPN 2 Padalarang? Ayo kunjungi dan eksplorasi Museum Sekolah SMPN 2 Padalarang.